Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Yang terhormat Bunda Literasi Kabupaten Bandung, yang terhormat Bunda Literasi Kecamatan Soreang, yang terhormat para pembimbing literasi di Kecamatan Soreang, yang saya hormati, saya cintai, juga saya banggakan. Saya Tia SPD, pembimbing literasi dari Kecamatan Soreang, yang dalam kesempatan kali ini akan mencoba membawakan sebuah pidato singkat yang bertema Ibu Maafkan Aku. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah memberikan banyak sekali limpahan rahmat dan juga kesempatan bagi kita semua, sehingga kita dapat melakukan aktivitas yang luar biasa, yang jauh lebih baik dari yang telah kita lakukan sebelumnya. Sholawat beriring salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada penghulu alam Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amal apakah yang paling utama? Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Aku bertanya, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Hadis riwayat Bukhari. Sudahkah kita memuliakan mereka? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Beliau menjawab, ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Kemudian siapa lagi? Bapamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kamu berbuat baik kepada ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian ayahmu, kemudian orang terdekat, dan yang terdekat. Hadis Hasan, riwayat Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Ibu, dialah yang mengurus kita mulai dari kandungan dengan beban yang dirasakannya sangat berat dan susah payah. Dialah yang melahirkan kita dengan mempertaruhkan jiwa raganya antara hidup dan mati. Dialah yang menyusui kita sejak kita lahir, kemudian yang membersihkan kotoran kita ketika kita buang air. Kemudian semuanya itu dilakukan oleh ibu kita, bukan orang lain. Ibu yang selalu menjaga kita dikala kita menangis, baik di waktu pagi, siang, maupun malam. Apabila kita sakit, tidaklah yang pertama menangis, kecuali ibu kita. Sehingga kalaupun ditawarkan antara hidup dan mati, ibu kita akan memilih mati agar kita tetap hidup. Inilah jasa seorang ibu terhadap anaknya. Carilah surga dengan berbakti kepada mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kedua orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Jika kalian mau memasukinya, maka jagalah orang tua kalian. Jika kalian enggan memasukinya, silakan sia-siakan orang tua kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Adapun beberapa teladan
dari para salaf. Dikisahkan bahwasannya Qihmis bin Al-Hasan At-Tamimi hendak membunuh kalajengking. Namun kalajengking tersebut masuk ke dalam lubangnya. Maka beliau pun memasukkan jarinya ke lubang tersebut dari belakang kalajengking. Sehingga kalajengking itu menyengatnya. Ketika dia ditanya, mengapa ia lakukan itu? Dia menjawab, aku khawatir kalajengking itu akan menyengat ibuku. Al-Ma'mun berkata, aku tidak melihat ada orang berbakti kepada ayahnya sebagai berbaktinya Al-Fadl bin Yahya kepada ayahnya. Yahya adalah orang yang tidak bisa berwudu kecuali dengan air hangat. Pada sewaktu-waktu Yahya dipenjara. Maka penjaga penjara melarangnya untuk memasukkan kayu bakar di malam yang dingin. Maka tatkala Yahya hendak tidur, Al-Fadl pun mengambil gum-gum, yaitu tempat air dari tembaga yang atasnya sempit, semacam kendi kecil. Lalu ia penuhi dengan air, kemudian ia dekatkan dengan lampu sambil berdiri. Ia terus berdiri sambil memegang gum-gum hingga subuh. Kemudian para petugas penjara mengetahui hal tersebut. Al-Fadl kemudian dilarang mendekati lampu itu. Pada malam berikutnya, Al-Fadl mengambil gum-gum yang penuh dengan air. Kemudian ia membawakannya. Tatkala ia hendak tidur, ia memasukkan di antara bantal-bantal hingga subuh, sehingga airnya pun menjadi hangat. Subhanallah, subhanallah. Inilah beberapa kisah yang sangat menjunjung tinggi bakti terhadap ayah dan ibu mereka. Saudariku, selama ibu dan ayah kita masih diberi waktu untuk menemani kita, ayo maksimalkan diri dalam memuliakannya. Segera hampiri mereka, bantu pekerjaan mereka, berucap dengan lemah lembut terhadapnya. Patuhi perintahnya, jagalah hatinya, dan jangan lupa selalu doakan mereka. Untukmu, duhai bunga yang tak pernah layu, untukmu yang telah mengusap air mataku, untukmu yang telah membasuh kotoranku, yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tanganmu ke mulutku, untukmu yang menjadikan haribaan sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau ibu, wahai ibu. Pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup? Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya selain engkau? Wahai ibu, siapa pula yang akan menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku? Wahai Robku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya, sebagaimana mereka telah mendidikku di waktu masih kecil. Demikian pidato singkat ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Maaf dari segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.